Hai teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang bagaimana membuat soal daring atau soal online dengan menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google, yaitu Google Formulir atau Google Forms. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam akun Google Drive kita. Setelah kita masuk ke Google Drive, maka kita akan membuka Google Formulir. Caranya kita klik tombol baru di kiri atas, kemudian kita pilih lainnya, kita pilih Google Formulir. Maka Google Formulir akan ditampilkan di sebuah jendela baru. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan dari Google Formulir dengan judul Formulir tanpa judul. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ganti terlebih dahulu nama filenya. Di sini saya ganti nama file dengan PH IPA kelas 7. Jadi ini adalah nama file untuk Google Formulir kita. Kemudian untuk judul besar dari Google Formulir kita, secara otomatis akan ditampilkan tulisan yang sama dengan nama file Google Formulir yang kita berikan tadi. Jadi kita perlu menggantinya dengan judul utama yang lebih detail dan mendeskripsikan soal online yang akan kita kerjakan. Di sini saya beri judul Penilaian Harian IPA Terpadu Kelas 7 SMP. Kemudian di bagian deskripsi formulir, kita bisa menuliskan deskripsi dari soal ujian yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Misalnya kita bisa mengetikkan bidang studi IPA terpadu kemudian kelasnya khusus untuk kelas 7 SMP. Kemudian durasi waktu pengerjaan. Di sini saya beri hanya 30 menit. Kemudian terakhir guru mapel. Silakan diisi dengan nama kita sebagai pembuat soal ujian online ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan tema dari soal ujian online ini. Caranya adalah kita klik tombol tema yang berada di bagian atas. Kemudian terdapat pilihan header, di mana header ini merupakan kop dari soal online yang akan kita kerjakan. Jadi gambar di header harus merepresentasikan tema atau topik atau bidang studi yang sesuai dengan soal online yang akan kita buat. Google Formulir telah menyediakan template gambar yang bisa kita gunakan sebagai header sesuai dengan soal yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi di sini karena saya akan membuat soal IPA, maka saya memilih gambar header alat lab, kemudian saya pilih sisipkan. Selanjutnya, kita dapat memilih warna tema. Jadi warna tema ini adalah merupakan warna dominan dari soal online yang akan kita buat nantinya. Kemudian warna latar belakang adalah merupakan warna untuk background atau latar belakang dari soal online pada saat dikerjakan oleh peserta didik nantinya. Berikutnya gaya font atau font style. Google Formulir hanya menyediakan 4 jenis font untuk saat ini, yaitu gaya dasar, dekoratif, formal, dan lucu. Kali ini saya akan memilih gaya font formal. Setelah kita melakukan pengaturan tema, kita boleh close. Maka header yang berupa alat lab sudah ditampilkan di atas judul utama soal ujian online yang akan kita kerjakan ini. Seandainya kita tidak ingin menggunakan header yang disediakan oleh template dari Google Formulir, maka kita bisa mengunggah header sesuai dengan keinginan kita. Caranya kita pilih tema,
kemudian kita pilih header, kemudian kita masuk ke tab unggah dan kita klik cari. Silakan pilih file gambar yang akan kita gunakan sebagai header. Jadi di bagian komentar dari video tutorial ini juga saya lampirkan link yang berisikan file gambar yang dapat digunakan untuk header. Jadi untuk latihan kali ini saya akan memilih header 014, kemudian saya pilih buka. Maka header akan secara otomatis diunggah ke dalam Google Formulir kita. Selanjutnya kita pilih selesai. Maka header dari Google Formulir kita secara otomatis akan berubah. Selanjutnya di samping icon menu tema terdapat icon pratinjau, di mana ketika kita mengklik icon ini maka akan ditampilkan sebuah halaman baru yang berisi tampilan dari Google Formulir yang sedang kita kerjakan. Jadi tampilan inilah yang nantinya akan muncul di layar peserta didik kita ketika mereka sedang mengerjakan soal ujian online yang kita berikan. Selanjutnya kita masuk ke icon menu pengaturan. Jadi di menu pengaturan ini terdapat 3 tab, yaitu tab umum, presensi, dan kuis. Untuk tab umum, ketika kita ingin mengumpulkan alamat email dari peserta ujian, maka kita boleh memberi tanda centang untuk kumpulkan alamat email. Kemudian, seandainya kita hanya mengizinkan satu peserta didik untuk mengerjakan soal ujian online sebanyak 1 kali, maka kita memberi tanda centang ke batasi ke 1 tanggapan. Kemudian untuk responden dapat edit setelah mengirimkan dan lihat diagram ringkasan dan respons teks, ini tidak perlu kita beri tanda centang. Selanjutnya kita masuk ke tab presensi. Di tab ini terdapat bagian tampilkan status progres. Jadi ini tidak perlu kita centang. Kemudian terdapat pilihan acak urutan pertanyaan. Seandainya kita ingin mengacak soal ujian online kita, maka kita memberi tanda centang di pilihan ini. Tetapi seandainya kita tidak ingin mengacak soal ujian online kita, maka kita tidak perlu memberi tanda centang pada pilihan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tab kuis. Ini adalah merupakan bagian yang paling penting kalau kita ingin membuat Google Formulir menjadi soal ujian online. Jadi di bagian tab kuis ini, kita perlu menghidupkan tombol jadikan ini sebagai kuis. Untuk opsi kuis, ada 2 pilihan di bagian rilis nilai. Yang pertama adalah segera setelah setiap pengiriman. Artinya setelah peserta ujian mengklik tombol kirim atau submit, maka hasil ujian mereka akan langsung ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah nanti setelah peninjauan manual, maka hasil ujian tidak akan ditampilkan, tetapi guru yang membuat soal ujian online itu harus mengumumkannya. Kali ini saya memilih pilihan segera setelah setiap pengiriman. Kemudian di bagian responden dapat melihat, kita buang tanda checklist untuk pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Tujuannya adalah supaya peserta didik yang menjawab soal dengan asal-asalan tidak tahu mana jawabannya yang benar, kemudian membagikan dengan peserta lainnya. Setelah itu kita pilih simpan. Karena di bagian umum kita memberi tanda checklist pada kumpulkan alamat email, maka di bawah judul utama dari soal online secara otomatis muncul satu bagian, yaitu alamat email. Selanjutnya kita akan menambahkan bagian data diri peserta ujian ke dalam soal ujian online kita. Jadi kita klik tanda seperti sama dengan yang berada di sebelah kanan bawah, yaitu tambahkan bagian, maka akan muncul satu bagian baru, yaitu bagian 2 dari 2. Di sini bisa kita ketikkan judulnya data peserta ujian. Kemudian di bagian deskripsi kita beri arahan untuk mengisi data dengan lengkap dan benar. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama dari data peserta ujian adalah nama peserta ujian. Jadi untuk nama, kita pilih pilihan jawaban, yaitu jawaban singkat.
Kemudian kita hidupkan tombol wajib diisi. Selanjutnya, kita akan menambahkan pertanyaan kedua dari data peserta ujian dengan mengklik tombol tambah pertanyaan. Di sini kita akan meminta data nomor ujian dan jawaban yang diharapkan juga dengan menggunakan jawaban singkat. Kemudian responsnya adalah berupa angka. Kemudian di sebelah kanan angka terdapat teks isian yang memiliki tulisan blur, teks kesalahan khusus. Jadi di sini kita ketikkan teks yang akan muncul ketika peserta ujian tidak mengisikan kolom ini dengan menggunakan angka. Misalnya mereka mengisi dengan huruf, maka akan muncul pesan seperti yang kita ketikkan di isian ini. Jadi kita ketik isi dengan angka, kemudian kita hidupkan tombol wajib isi, setelah itu kita tambah pertanyaan. Pertanyaan ketiga untuk bagian data diri peserta adalah kelas. Jadi untuk kelas kita dapat memilih dua opsi jawaban. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu, misalnya untuk kelas 7 kita memiliki 3 kelas, maka kita ketikkan 7A, 7B, 7C. Kemudian kita hidupkan tombol wajib diisi. Selanjutnya teman-teman kita akan coba untuk melihat tampilan ketika kita memilih opsi pilihan ganda. Jadi di halaman pratinjau, pertama sekali kita harus mengisi alamat email untuk menuju ke bagian berikutnya. Jadi ini adalah merupakan tampilan ketika kita memilih opsi dengan pilihan ganda. Saya close terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mencoba mengganti opsi pilihan menjadi drop down. Kemudian saya akan mengklik icon pratinjau atau preview. Jadi ketika kita memilih pilihan drop down, maka pilihan kelas yang kita buat tadi akan berada di dalam sebuah kotak kecil yang di sebelah kanannya memiliki tanda panah ke bawah. Jadi ketika kita mengklik tombol panah ke bawah tersebut, akan muncul pilihan kelas sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Jadi di sini saya close terlebih dahulu. Kita kembali ke layar pengeditan soal online. Selanjutnya saya akan tambahkan pertanyaan. Berikutnya saya akan menambahkan pertanyaan tempat lahir. Opsi jawaban juga jawaban singkat. Kemudian kita hidupkan tombol wajib diisi. Kemudian saya tambahkan pertanyaan. Selanjutnya saya kembali tambahkan pertanyaan. Kali ini pertanyaannya adalah tanggal lahir. Maka opsi jawaban yang diminta adalah opsi tanggal. Kemudian saya juga menghidupkan tombol wajib diisi. Dan yang terakhir saya tambahkan pertanyaan, yaitu nomor handphone atau WA dari peserta ujian. Jadi untuk nomor handphone atau WA, kita juga menggunakan opsi jawaban singkat, tetapi validasinya adalah berupa angka. Sama seperti nomor ujian tadi, maka informasi yang akan muncul ketika peserta ujian tidak mengisi kolom tersebut dengan menggunakan angka, maka akan muncul pesan yaitu isi dengan angka. Jadi saya copy dari nomor ujian, kemudian saya tempel di isian nomor handphone atau WhatsApp. Baik, bagian data diri peserta ujian sudah berhasil kita buat. Teman-teman sekalian bisa menyesuaikan permintaan data peserta ujian sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat pratinjau dari halaman data diri peserta ujian. Jadi ini adalah merupakan tampilan yang akan muncul di layar komputer atau layar handphone dari peserta ujian yang mengerjakan soal ujian online kita. Demikian kita telah berhasil membuat bagian pertama dari data diri peserta ujian. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian soal ujian.